Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Kita membaca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kita membaca firman Tuhan ini dengan serentak. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami Tuhan Yesus, firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dan sekarang firman yang ada di depan mata kami telah kami baca. Kami mohon kiranya Roh-Mu menolong kami untuk mengerti, bahkan kami mau menjalankan dan mewartakannya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan di atas muka bumi ini. Demikian doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita tahu bahwa manusia adalah puncak dari ciptaan Tuhan. Dan dari manusia inilah kita bisa melihat gambar dan rupanya Allah. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia melakukannya dengan bertahap. Tuhan pertama menciptakan Adam dari debu tanah. Setelah Adam diciptakan, Adam diberi tugas di Taman Eden untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Dan kalau kita lihat di pasal 2 kitab Kejadian, Adam melihat setiap binatang yang datang kepadanya itu datang dengan berpasangan. Ada jantannya, ada betinanya. Tetapi untuk dia sendiri, dia tidak memiliki pasangan, dan dikatakan oleh Allah tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Maka Allah membuat Adam itu tidur nyenyak. Dan Adam itu diambil tulang rusuknya hanya satu buah, dan Tuhan menciptakan Hawa. Kemudian Hawa dijadikan istri oleh Tuhan untuk Adam. Dan tadi kita melihat ada perintah kepada Adam dan Hawa untuk mewakili Allah, untuk mengelola ciptaan Allah, yaitu di sini binatang baik yang ada di darat, di udara, dan di air, semua itu diusahakan oleh Adam dan Hawa. Dan bahkan Adam dan Hawa dikatakan harus beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Itu perintah dari Allah jelas kepada Adam dan Hawa. Nah, tadi kita sudah membaca Injil Markus pasal 10. Nah, sesungguhnya itu juga dicantumkan dalam Injil Matius pasal 9. Yaitu pengajaran Yesus tentang perkawinan dan perceraian. Nah, Yesus kalau kita melihat di dalam Matius pasal 19, Markus pasal 10, dia sudah melayani di daerah Perea. Kalau kita melihat peta, Perea itu sudah dekat dengan Yerusalem. Ini Perea ya. Dia sudah melayani di daerah ini karena dia sedang menuju Yerusalem untuk disalibkan. Jadi waktu Yesus berada di Perea, kita membaca dalam Injil Markus, dia sedang mengajar orang banyak. Dia bukan hanya mengajar, tetapi dia juga melakukan banyak mujizat-mujizat. Dan pada saat dia mengajar di situ, nah datanglah orang-orang yang bukan hanya ingin mendapatkan pelajaran dan bantuan Yesus, tetapi ada kelompok orang yang bernama orang Farisi. Nah, orang Farisi ini kalau kita simak baik-baik, mereka itu tidak pernah disinggung di dalam perjanjian lama. Karena mereka itu adalah kelompok yang timbul setelah perjanjian lama selesai ditulis. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada 400 tahun.
Ya, Tuhan tidak memberikan kitab suci tambahan setelah kitab Malaki. Jadi mereka ini adalah kelompok yang memisahkan diri dari antara orang-orang Yahudi. Boleh dikatakan kelompok Farisi ini kelompok yang paling dekat ya dengan firman Tuhan. Karena mereka itu memelihara hukum Taurat, mereka memisahkan diri ya dari orang yang menyeleweng dari hukum Taurat, dan termasuk kelompok ini kalau kita lihat itu adalah Rasul Paulus. Nah, kita lihat orang Farisi ini datang kepada Yesus untuk bertanya. Nah, Tuhan Yesus waktu dia sedang mengajar, dia memberikan kesempatan kepada orang untuk bertanya kepada dia. Dan waktu orang Farisi bertanya, di sini dikatakan mereka bertanya bukan untuk mengerti apa yang mereka pertanyakan, karena mereka bertanya untuk mencobai Yesus. Kenapa mereka mencobai Yesus? Karena Yesus dia melayani selama 3 tahun. Ini sekarang sudah mendekati ya 3,5 tahun karena dia sudah hampir disalib. Tuhan Yesus itu begitu populer loh. Dan Tuhan Yesus kalau kita simak baik-baik ya, nanti pada pasal 23, Yesus mengecam orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki yang tidak mau ya bertobat. Dan orang Farisi ini datang, mereka mencobai Yesus karena mereka ingin begitu diberikan pertanyaan kepada Yesus, mereka berharap Yesus tidak bisa menjawabnya. Jadi pertanyaan ini sudah mereka siapkan loh. Jadi orang Farisi ini tidak datang ya serta-merta. Mereka punya kelompok dan mereka sudah berdiskusi pertanyaan apa yang mereka bisa ajukan pada Yesus di depan umum. Jadi waktu diajukan, Yesus tidak bisa menjawab sehingga Yesus itu malu dan murid Yesus berkurang. Karena orang Farisi ini sangat cemburu dengan Yesus. Pelayanan Yesus berkembang pesat. Ya, sehingga banyak orang-orang percaya Yesus, mereka ingin menjatuhkan Yesus. Nah, waktu Yesus ditanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ini topik yang populer pada zaman itu. Karena pada zaman itu, wanita di zamannya Yesus, abad yang pertama, itu dianggap ya tidak ada apa-apanya. Jadi kalau laki-laki mau menceraikan wanita, dilakukan dengan gampang. Ya seperti zaman sekarang. Ya ada agama tertentu, kalau dia mau menceraikan istrinya, dia hanya kirim SMS, talak 1, talak 2, talak 3, siap udah. Ya, tinggal dimajukan di pengadilan agama, langsung cerai. Jadi wanita itu dalam pihak yang lemah. Bahkan ya waktu kami sekolah Alkitab diajarkan bahwa di kelompok orang Yahudi, agama Yahudi loh, ada 2 alasan boleh menceraikan wanita. Ada 2 guru, ya guru yang pertama mengatakan, kalau kamu ketemu dengan wanita yang lebih pandai memasak daripada istri kamu, kamu boleh ceraikan istri kamu dan kamu kawin dengan wanita yang lebih pandai memasak. Itu alasan pertama. Kemudian ada satu guru lain lagi, juga banyak pengikut. Kamu boleh ceraikan wanita kalau kamu ketemu dengan seorang wanita yang lebih cantik daripada istri kamu. Kamu ceraikan istri kamu, kamu kawin dengan wanita yang lebih cantik. Nah, tetapi ada rabi yang sesuai dengan perjanjian lama tidak boleh menceraikan istri. Nah, kenapa begitu? Jadi waktu Yesus diberi pertanyaan, apa yang Yesus lakukan untuk menjawab? Dia mengatakan kepada mereka, ayat ketiga, tetapi jawabnya kepada mereka, apa yang diperintahkan Musa kepada kamu? Jadi Yesus ya menghadapi orang-orang musuh-musuhnya, selalu dia menggunakan firman Tuhan. Ingat baik-baik ya. Ini penting sekali ya. Dalam hidup ini begitu banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan itu bisa untuk menjebak kita atau pertanyaan sehingga ya membuat kita jatuh, dan Yesus caranya selalu baku. Waktu ditanya oleh iblis, dia membuka firman Tuhan. Waktu ditanya oleh musuhnya orang Farisi, dia membuka firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Musa kepada kamu? Nah, kamu lihat di sini ayat keempat, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Nah, kenapa Musa sampai ya memberikan izin kepada laki-laki Israel untuk menceraikan istrinya? Nah, kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, mari kita buka Ulangan 24. Itu latar belakang sejarahnya ya. Kalau seorang laki-laki dia mengambil seorang perempuan dan dia mendapatkan istrinya
itu ya tidak suci, ya tidak senonoh, dia bisa menyerahkan ya istrinya kembali kepada orang tuanya dengan surat cerai. Ingat baik-baik ya. Tetapi dengan catatan kalau dia sudah menceraikan istrinya dengan surat cerai, dia tidak boleh lagi menikah kembali dengan perempuan itu. Nah, kalau kita lihat peristiwa Yusuf, ya Yusuf juga menemukan Maria hamil. Dan dia tidak tahu kenapa Maria hamil, dan dia inginnya memberikan surat cerai kepada Maria supaya Maria itu dipulangkan kepada orang tuanya. Dengan demikian ya, apa yang dikatakan hukum Musa dilakukan oleh Yusuf. Jadi Yusuf itu ya, dia melihat Maria itu hamil, dia tidak tahu itu kehamilan dari Allah Roh Kudus. Dan dia dengan diam-diam mau menceraikan Maria dengan cara memberikan surat cerai. Karena mereka bertunangan, kalau dipisahkan itu artinya sudah cerai. Nah, kalau kita lihat di sini, orang Yahudi mereka kawin cerai. Ya, pada zamannya Tuhan Yesus begitu gampang, dan wanita menjadi makhluk yang lemah. Ya, sampai sekarang pun wanita menjadi makhluk yang lemah. Tadi pagi sudah dibahas bahwa wanita mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria. Dan kalau kita baca di koran, wanita itu paling sering ya di dalam keluarga di KDRT oleh pria. Yang pertama ya, dia sudah punya suami, dan suaminya ya itu seringkali ya melakukan istrinya dengan kasar. Bisa kata-katanya, bisa dengan fisik dan sebagainya. Itu terjadi di gereja loh. Ya, kita sebagai gembala kadang-kadang mendengarkan pengaduan. Wah, suami saya sampai main tangan dengan saya. Jadi ingat baik-baik ya, sebagai pria jangan sampai kamu memukul istri kamu. Paham ya? Istri kamu bukan sansak untuk ditinju. Nggak boleh ya. Kata-kata kasar pun nggak boleh. Mereka makhluk yang lemah, perlu dilindungi. Kamu lihat ya, tadi pagi ada berita tentang polisi yang meng-KRT istrinya. Ingat baik-baik ya. Kalau kita baca di koran juga banyak wanita itu ya. Di Amerika khususnya setiap tahun ada statistik beribu-ribu wanita tuh diperkosa loh, menjadi makhluk yang lemah. Jadi wanita itu menjadi makhluk yang lemah, sehingga di sini Yesus bertanya pada mereka, menurut Musa mengapa boleh diceraikan? Nah, dengan diceraikan itu mereka kawin lagi. Jadi kalau zaman sekarang ya orang mau kawin lagi, dia ceraikan wanitanya ya, karena wanita nggak izinkan dia kawin lagi, dia ceraikan wanitanya. Kalau zaman dulu ya, kalau tidak diceraikan, suaminya bisa membunuh istrinya, dan istrinya tuh sudah mati, dia bisa kawin lagi. Jadi itu dihindari oleh hukum Musa ya, supaya itu jangan terjadi. Jadi wanita itu dilindungi dengan surat cerai. Dan Yesus di sini katakan kepada mereka, justru karena ketegaran lubuk jantungmu maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Jadi ini merupakan satu ya kekecualian. Karena orang Israel ya dikatakan kalau mereka ya tidak berbuat demikian, mereka bisa saja mencelakakan istrinya di rumah mereka masing-masing, sehingga istrinya mati, mereka kawin lagi. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, maka mereka diberi ya satu pengecualian, dan itu dipakai loh oleh orang-orang Israel. Tadi saya katakan kalau ketemu wanita yang lebih pandai memasak, ceraikan istri kamu. Ini tidak banyak pengikutnya ya. Tapi yang lebih banyak pengikutnya, ketemu wanita yang lebih cantik daripada istrimu, nah kamu ceraikan istri kamu dan kamu menikah dengan wanita itu. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat Yesus ya mengatakan hal itu, dia tidak sampai berhenti di dalam kitab Ulangan 24. Karena kitab Ulangan 24 diberikan ya sebagai satu pengecualian. Ya, seperti satu pintu darurat lah itu ya. Jadi pintu darurat itu dipakai kalau terjadi kebakaran, kira-kira begitu ya. Nah, nanti Yesus akan mengatakan pintu darurat itu bukan karena kamu punya nafsu makan, kamu punya nafsu seksual, bukan. Tapi nanti Yesus akan katakan pintu darurat itu adalah untuk ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Ya, nanti Yesus mengatakan perceraian itu bisa laki-laki menceraikan istrinya atau perempuan menceraikan istrinya. Nah, Yesus kemudian menyebutkan apa yang tadi kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1. Sebab pada awal dunia, Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus telah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan.
Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kita tahu persis ya bahwa Adam waktu diciptakan, kita nggak tahu berapa lama dia merasa kesepian. Karena nggak ada pendamping. Ya, kera datang, ada jantannya, ada betinanya. Ya kan? Kambing datang, ada jantannya, ada betinanya. Beda loh ya. Kalau kambing kan tanduknya, kalau jantan kan besar. Kalau yang yang betina kan nggak ada tanduk, beda sekali. Ya. Dan dia merasa, ini kok bisa begitu ya? Allah sengaja loh, dia ingin memberikan hadiah spesial kepada Adam. Sehingga waktu Adam mendapatkan Hawa, Tuhan membuat dia tidur nyenyak loh. Jadi istri itu dan suami adalah pemberian Allah. Kalau kamu ya nanti bisa berkeluarga, kalau sekarang sudah berkeluarga, kamu setiap hari harus bersyukur bahwa suami istri itu adalah Tuhan yang tentukan loh. Karena dalam hidup itu ada beberapa misteri, termasuk misteri perkawinan. Kita nggak tahu ya, sebelum kita menikah siapa calon suami kita, siapa calon istri kita, nggak tahu. Sampai waktu tertentu ya, baru Tuhan tunjukkan, inilah calon suami kita, inilah calon istri kita. Dan dikatakan bahwa Adam dibuat tidur dan diambil satu tulang rusuknya. Nah, waktu Adam mendapatkan Hawa, dia menamakan Hawa itu Hawa sebagai apa? Pendampingnya yang sepadan. Kamu lihat ya, waktu Hawa diciptakan, banyak orang mengatakan syair yang populer di zaman dulu diambil dari tulang samping iga, bukan dari kepala untuk jadi bosnya. Jadi perempuan jangan menguasai laki-laki, dan waktu Hawa diciptakan bukan diambil dari tulang kaki untuk diinjak-injak, tapi dari samping, supaya bisa mendampingi suaminya. Dalam bahasa Inggrisnya itu helpmate. Jadi seorang pria yang berhasil itu ada istri yang mendampingi dia. Baik, paham ya? Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang Tuhan tentukan di sini, dia dikatakan harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi pria itu kalau dia sudah menikah, dia sudah menjadi kepala rumah tangga dari perempuan itu. Tadi pagi saya katakan laki-laki harus bukan hanya setia pada istrinya, tapi laki-laki harus hidup bijak dengan istrinya. Hidup bijak itu apa? Satu, dia mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi gereja. Yang kedua, seperti Kristus berkorban untuk gerejanya, laki-laki juga bersedia berkorban nyawa untuk istrinya. Yang ketiga, laki-laki itu harus jadi koko dari istrinya. Dia mendidik istrinya, kemudian laki-laki harus menjadi komandan dari istrinya. Nggak boleh perempuan jadi komandan dalam keluarga. Yang terakhir, suami harus menjadi kawan dengan istrinya. Itu artinya hidup secara bijaksana. Dan di sini dikatakan laki-laki dan wanita itu disatukan oleh Allah dalam hidup rumah tangga. Nah, rumah tangga Kristen itu adalah rumah tangga bukan hanya hubungan laki-laki wanita. Yang menyatukan Adam dan Hawa adalah puncaknya itu adalah Allah. Kamu lihat di sini ini Allah. Laki-laki di sini, wanita di sini. Nah, dikatakan apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali kematian. Kematian yang memisahkan. Nah, kalau kita lihat bagaimana pria dan wanita bisa semakin dekat dalam hubungan mereka di keluarga. Yaitu kalau laki-laki dekat dengan Allah, wanita dekat dengan Allah, makin dekat mereka. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu mau membina keluarga Kristen, laki-lakinya makin saleh, perempuannya makin saleh, keluarganya makin harmonis. Tapi kalau laki-lakinya makin jauh dari Tuhan, nah hubungan mereka makin jauh. Jadi penting sekali suami harus dekat dengan Tuhan, istri dekat dengan Tuhan, dan keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Dan dikatakan di sini menjadi satu dengan istrinya. Kata satu di sini dalam bahasa Ibrani itu sangat kuat artinya. Itu dabak Dabak itu artinya seperti zaman modern, ada dua logam, kita mau satukan bukan dengan diikat dengan lem dan sebagainya atau tali. Ini dua logam ini dilas. Ketika dua besi itu dilas, itu tidak ada manusia bisa menariknya sampai putus. Kan? Itu artinya apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa artinya satu? Satu daging itu artinya laki-laki dia diberi sel jantan, perempuan diberi sel telur. Jadi mereka dalam hubungan pernikahan hidup
bersatu di dalam satu rumah. Itu bukan hanya satu rumah, satu kamar, tapi satu tempat tidur. Mereka menjadi suami istri, dan Tuhan memberkati mereka menjadi satu daging, sehingga mereka bukan lagi dua, tapi melahirkan anak-anak dan anak. Tadi pagi saya sudah katakan ya, bahwa di zaman sekarang banyak orang Kristen, mereka takut mempunyai anak. Ada orang menikah, tidak mau punya anak. Namanya childless choice. Childless choice, mau nikah tapi nggak mau punya anak, ya kan? Itu nggak alkitabiah. Kalau mau menikah, laki-laki perempuan, satu laki-laki satu perempuan, anak itu Tuhan yang kasih loh. Dan ada orang bilang, oh aku nggak punya banyak anak, hanya satu. Kalau punya satu anak, apa yang terjadi? Rugi kan? Karena dua jadi satu kan? Nah kalau punya dua anak itu imbang, ya kan? Kalau gereja ya menikah 2 orang punya 2 anak, nah nanti gereja jadi sama. Kalau duanya mati ada 2, itu masih imbang. Nah minimal menurut saya harus ada 3. Karena ini yang terjadi di Eropa loh. Orang Kristen nggak mau punya banyak anak, sehingga pendatang dari luar negeri yang bukan Kristen itu punya banyak anak. Nggak usah mereka berbuat apa-apa, satu hari nanti Jerman dan Eropa menjadi negara yang bukan Kristen lagi. Gara-gara orang Kristen nggak mau punya anak, karena takut. Ya, anak itu adalah pemberian Tuhan. Ya, jangan sampai kita takut memiliki anak ya dengan jumlah yang lebih dari 2. Kalau 2 itu imbang ya. Sepak bola itu imbang. Ya, nggak ada pertambahan. Tapi kalau 3 minimal ya ada pertambahan 1 jiwa ya di dalam rumah tangga itu untuk ya kerajaan Allah. Nah, kita lihat di sini apa yang telah disatukan oleh Allah. Tadi dikatakan di ayat 9, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi perceraian ini terjadi di zaman modern. Semakin mendekat Yesus datang, semakin menjadi-jadi. Nah di Amerika itu orang bisa bercerai gara-gara hari ini menikah, mereka tinggal satu rumah gara-gara odol. Ya kan? Gara-gara odol. Kenapa? Karena dia memakai odol sedikit, suaminya pakai odol banyak, hingga bertengkar, besoknya cerai. Jadi bisa karena hal sepele, ya orang zaman sekarang begitu gampang bercerai. Dan Tuhan mengatakan tidak boleh diceraikan manusia. Maksudnya apa di sini? Kamu lihat ya, Yesus telah menjawab mereka dengan kitab Ulangan, itu adalah pintu daruratnya, ya, emergency exit ya, supaya melindungi wanita. Yang kedua, Tuhan Yesus juga di sini dalam kitab Matius 19 itu berkata pintu daruratnya itu adalah karena jinah. Kenapa? Jinah. Ya dalam Ulangan juga begitu. Kalau menikah mendapatkan istrinya ya tidak senonoh, dia bisa kembalikan istrinya kepada orang tuanya dengan surat cerai. Nah, kita lihat di sini. Setelah itu mereka tiba di rumah. Nah, murid-murid Yesus sekarang punya kesempatan bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Ini penting sekali ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita punya kesempatan bertanya, berdiskusi. Itu bagus sekali loh. Kenapa? Kalau kita punya kesempatan bertanya, mendalami subjek ini lebih lanjut ya dengan Yesus, itu adalah kebahagiaan kita yang paling tinggi. Seperti di rumah ya. Kalau kamu membaca Alkitab, kamu bisa merenungkan dengan sendiri. Ya seperti sekarang, kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu bisa bertanya lagi. Ya tadi saya mendengarkan apa, kemudian saya mau tahu tentang apa lagi. Nah jadi waktu mereka bertanya dengan Yesus, nah Yesus itu menjawab murid-muridnya dalam ayat 11-12. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, tadi ada 2 alasan ya, karena perut, ya karena perempuan yang lain lebih cantik, ia hidup dalam perjinahan dengan istrinya ya. Jadi begini ya, kalau istrinya diceraikan dan dia kawin lagi ya, dia berzina dengan perempuan yang dikawini, walaupun pernikahannya itu adalah sah, dia berzina ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya. Ingat ya, nggak boleh cerai kan, tapi dia ceraikan istrinya, dia paksa dan dia kawin lagi, dia berzina dengan perempuan ini. Perempuan ini yang menikah dengan dia itu walaupun secara resmi ada surat nikahnya, itu zina, Yesus katakan.
Ya, yang kedua, perempuan ini yang diceraikan, kalau dia kawin lagi dengan pria lain, jadi berzina. Jadi kalau terjadi perzinahan di tanah Israel, itu dosa. Dan Tuhan pasti tidak memberkati ya orang Israel yang berbuat seperti itu. Kamu lihat ya. Jadi perceraian terjadi dan dua pihak ya kalau sampai sama kawin lagi, itu perzinahan menjadi-jadi. Jadi anak yang lahir juga anak perzinahan. Paham ya? Tidak akan bahagia hidup mereka. Nah, yang kemudian Yesus juga mengatakan kemungkinan yang lain, istri menceraikan suaminya. Bisa terjadi. Ya, saya baru kembali dari Bali. Keluarga dari adik istri saya di sana, dia punya satu pegawai toko. Dia juga orang Kristen katanya. Jadi di rumahnya seringkali mengalami KDRT. Dan dia nggak tahan, akhirnya dia lari dengan pria yang lain, meninggalkan suaminya dan anaknya. Ya, jadi ini seringkali ya terjadi di rumah tangga. Ya, pada zaman Yesus dan di zaman modern, perempuan bisa lari dengan pria yang lain. Ya, di zaman modern ini, apalagi di kota-kota besar ya, khususnya wanita yang berkarir, ya kan, di kantor kan, dia ketemu dengan kawan kantornya, bisa terjadi ya suatu dosa di antara mereka. Di zaman sekarang lebih berbahaya dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu istri itu tinggal di rumah saja. Ya. Kasus untuk istri menceraikan suami itu sangat jarang zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang, ya kalau kita baca di koran, wanita bisa nggak setia loh meninggalkan siapa? Suaminya. Jadi kalau dia meninggalkan suaminya, dia menikah lagi dengan orang lain, apa yang terjadi? Suaminya ini bagaimana? Dalam pihak yang tidak ada salah. Kalau dikatakan oleh Alkitab, ya, boleh enggak orang yang tidak bersalah itu menikah lagi? Ya, tadi dikatakan ya, bisa tidak ya? Seorang, ya tadi kan kalau istri diceraikan, bukan karena zina ya, istri ini nikah lagi. Ya. Istrinya ini kan tidak ada salah. Ya. Apakah dianggap sah pernikahannya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau suaminya ditinggal istri, apakah suaminya yang nggak ada salah, boleh nggak menikah? Nah, jadi begini ya, kalau terjadi perzinahan seperti itu satu pihak mengkhianati pihak yang lain. Nah, kalau di Alkitab, kalau kita melihat ya, terjadi pengkhianatan, biasanya ya, itu Tuhan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Contohnya ya, waktu saya di Singapura, waktu itu saya pergi ke pasar ya, mengabarkan Injil, membagikan traktat. Jadi waktu membagikan traktat, saya membagikan satu traktat kepada seorang pria yang usianya sudah 50 tahun lebih ya, belum pensiun dia. Dan dia mengatakan, saya ini orang Kristen sudah. Dan akhirnya dia mengajak saya minum ya di warung kopi. Dan dia cerita sama saya. Dia orang Singapura, dia kepala pramugari, maksudnya dia pramugara ya, dia kepala dari penerbangan untuk mengurus pramugari. Dia bilang sama saya begini loh, saya ini ya orang Kristen, saya pernah depresi. Kenapa? Saya bilang, karena istri saya lari dengan pria lain. Lari loh dia bilang loh. Tetapi waktu itu saya tetap ke gereja, dia mengatakan demikian. Dan di gereja dia mengatakan dia bertemu dengan seorang wanita ya, yang belum nikah. Dan akhirnya karena dia nggak ada salah kan, ya istrinya yang lari dengan orang lain, berzina dengan orang lain, dia bertemu dengan wanita, dia menikah dengan wanita itu. Dia mengatakan sekarang istri saya jauh lebih baik daripada istri lama saya yang meninggalkan saya. Jadi dalam perkawinan ya, kalau kita tetap setia ya, pasangan kita tidak setia, apa boleh buat kan? Tapi penggantinya itu jauh lebih baik. Nah, di Alkitab juga begitu ya, waktu Saul ya diangkat jadi raja, dia nggak setia sama Tuhan. Tapi penggantinya siapa? Daud kan? Daud jauh lebih baik daripada Saul. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, di dalam perjanjian baru juga sama, waktu Yudas Iskariot tidak setia. Siapa yang ditunjuk Allah menggantikan Yudas Iskariot? Namanya Paulus. Kamu bandingkan ya Saul dengan Daud, mana yang lebih baik? Ya Daud yang. Kamu bandingkan Yudas dengan
Paulus, mana yang lebih baik? Ya pastilah Paulus. Jadi dalam pernikahan kita nggak takut ya dalam hubungan apapun. Orang nggak setia dengan ya organisasinya. Tuhan akan kirim pengganti yang jauh lebih baik daripada yang mengkhianati kita. Itu ya. Apa yang dilakukan ya di Alkitab dan apa yang dilakukan di kehidupan modern. Nah, kalau kita lihat di sini, selanjutnya di dalam Injil Matius ya, kalau kita baca ada tambahan ya, waktu murid-muridnya berdiskusi dengan Yesus ya, murid-muridnya berkata, "Kalau demikian adanya, bukankah lebih baik jangan orang itu menikah atau kawin?" Dalam Injil Matius pasal 19, kalau kita mau lihat ya, di dalam ayat 10. Murid-muridnya itu berkata kepada Yesus, ya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Nah, kata jangan kawin ini itu dalam bahasa Alkitabnya yaitu secara modern tuh namanya celibacy ya, orang tidak menikah. Dan Yesus di sini mengatakan ya, kalau tidak menikah itu ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, Injil Matius pasal 19 ya ayat 11, "Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja," artinya mereka yang tidak menikah. Nah, kenapa orang tidak menikah? Satu, orang tidak menikah karena memang lahir dari rahim ibunya seperti itu. Nah, kenapa begitu? Ada orang lahir memang dia tidak bisa menikah. Ya, tidak bisa menikah. Itu Yesus yang katakan loh, sejak dia lahir memang dia tidak bisa menikah. Kemudian yang kedua, Yesus katakan ada orang yang tidak menikah karena dijadikan demikian oleh orang lain. Siapa itu? Itu adalah sida-sida, para kasim, orang yang dikebiri. Orang dikebiri nggak bisa menikah lagi kan? Nah, contohnya ada nggak orang yang dikebiri? Ada. Waktu kamu baca kitab Esther. Jadi waktu zaman dulu, ya, raja dia punya banyak istri. Jadi untuk mengurus selir-selirnya, raja itu hanya mengizinkan pria yang sudah dikebiri untuk mengurusi istana dari para selirnya, supaya pengurusnya yang laki-laki tidak berselingkuh dengan selir-selirnya. Makanya kalau kamu ke Tiongkok ya, ke Beijing ya, kalau ada uang nanti ya, itu istana dari Kaisar Tiongkok di Beijing, namanya Istana Terlarang, Forbidden City. Ya, kenapa disebut istana terlarang? Istana yang paling besar ya, boleh dikatakan di Asia ya, itu di Beijing ya. Istana terlarang. Ada 9.999 rumah di situ. Ya. Dan kenapa disebut terlarang? Karena tidak boleh pria masuk. Kecuali sudah dikebiri. Boleh masuk. Ya, makanya namanya istana terlarang. Terlarang untuk laki-laki kan. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan orang dikebiri, ada nggak di dalam sejarah gereja orang dikebiri? Dalam sejarah gereja juga ada loh. Dia dalam arti mau menguasai nafsunya, dia mengebiri diri sendiri loh. Namanya siapa? Origen. Kamu baca sejarah gereja loh. Dia sampai ya mengatakan kalau saya ya tetap sebagai laki-laki, saya punya suatu hal yang tidak dapat dikendalikan. Akhirnya dia mengebiri diri sendiri. Namanya Origen. Nah, Yesus tidak bermaksud begitu loh ya, mengebiri diri sendiri. Enggak. Yesus mengatakan ada orang yang berikutnya yang karena kerajaan Allah tidak menikah karena kemauannya sendiri. Nah, ini ada loh dalam gereja tuh, kamu jangan bilang oh semua orang harus menikah. Enggak loh. Ada orang ya karena dia dilahirkan nggak bisa menikah. Ya, kita nggak boleh paksa dia menikah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita zaman sekarang nggak lagi mengebirikan orang karena nggak boleh secara Alkitab. Tapi di praktek dari kerajaan-kerajaan kafir itu ada di istananya itu ya Raja Irak ya atau Iran di zamannya Esther. Ya kan? Dia banyak selir, pengurusnya itu adalah sida-sida yang dikebiri. Di Perjanjian Baru juga ada sida-sida yang pulang ke negerinya. Tuhan mengutus ya Filipus menginjili sida-sida. Sida-sida itu artinya dia sudah dikebiri ya alat kelaminnya. Ingat ya. Nah, Tuhan Yesus
Mengatakan ada orang seperti itu, dijadikan orang seperti itu karena orang lain yang punya kehendak. Nah, tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama dalam kitab Imamat 21:21, orang yang dikebiri itu di zaman Perjanjian Lama nggak boleh masuk dalam kumpulan ya, gerejanya Tuhan, nggak boleh. Dilarang di Israel mengebiri orang. Nah, dan juga dikatakan kalau imam ya, kalau dia sampai cacat ya, alat kelaminnya laki-laki, itu nggak boleh menjadi imam. Ya, kalau kamu baca Imamat 21:21, coba kita buka ya. Karena disinggung oleh Tuhan Yesus ya tentang hal ini. Imamat 21:21. Imamat 21:21 atau 20 kita baca ya. Dan 21. 3:21. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, dan orang yang berkedal atau berkurap atau orang yang rusak buah pelirnya, itu nggak boleh jadi imam. Setiap orang dari keturunan imam Harun yang bercacat badannya seperti di atas, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi jelas sekali ya, orang yang cacat seperti itu secara lahir nggak boleh, apalagi ya mengebiri manusia, itu tambah nggak boleh. Nah, tapi itu terjadi ya di dalam Alkitab. Dan tadi saya highlight ya, waktu Sida-Sida yang sudah dikebiri, dia membaca kitab Yesaya, dia nggak ngerti kan, dia berjalan karena dia itu adalah menteri keuangan ya dari Afrika, dan Roh Kudus menggerakkan Filipus ya datang kepada dia menjelaskan arti ayat itu, dan dia percaya Yesus dan dia dibaptis. Itu Sida-Sida. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang terakhir dikatakan Yesus ya, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi begini ya, di dalam sejarah Perjanjian Baru, Yesus tidak menikah, ya kan? Yesus tidak menikah. Kenapa? Ya, karena kemauannya sendiri. Dia tidak menikah dan dia demi kerajaan Allah. Yang kedua, siapa lagi yang tidak menikah di dalam Perjanjian Baru? Yohanes Pembaptis. Ya kan? Karena dia melayani hanya boleh dikatakan 6 bulan. Setelah itu ditangkap dan dia dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, kalau dia menikah, bagaimana? Istrinya cepat jadi janda. Padahal dikatakan loh, kalau menikah 1 tahun nggak boleh orang yang baru menikah kamu suruh dia perang. Kalau disuruh perang dalam 1 tahun dia mati, istrinya langsung jadi janda, nggak boleh. Ya, jadi orang yang menikah dilindungi oleh Tuhan. Siapa lagi yang tidak menikah dalam pelayanan mereka? Rasul Paulus. Karena Paulus kerjanya keliling. Gimana kalau dia menikah? Ya kan? Dia nggak bisa ngurus keluarganya. Dan juga Barnabas sama. Karena kerajaan Allah mereka tidak menikah. Jadi kalau di gereja ada orang karena kerajaan Allah dia punya niat tidak mau menikah, ya, tidak ada urusan rumah tangga, dia lebih efektif dalam melayani Tuhan, itu sah-sah saja. Tapi tidak boleh ya seperti Origen mengebiri diri sendiri, itu nggak perlu. Ya, dan jangan juga seperti gereja Roma Katolik ya, semua pelayannya dibuat ya tidak menikah. Itu panggilan ya, bukan seperti itu. Karena di gereja Roma Katolik itu terjadi begitu banyak penyelewengan loh. Kalau di Amerika kamu lihat ya, banyak pastor ya mereka melecehkan orang lain karena mereka tidak menikah. Bahkan dikatakan Alkitab ya, seorang gembala harus punya seorang istri. Ya. Kenapa punya seorang istri? Karena dia punya istri. Kalau di antara anggota gereja ada kaum wanita yang mau ya berkonsultasi, dia cari istrinya dari gembala sidang, bukan? Dia nggak akan cari gembala sidang yang pria, dia akan cari istri dari gembala sidang. Jadi gembala sidang seperti Petrus ada istrinya. Ya, kenapa harus beristri? Supaya ya tidak terlibat di dalam perzinahan. Jadi kalau kita lihat di sini ajaran Yesus ya, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali karena kematian. Ya, kalau sudah satu pihak mati, yang masih hidup masih boleh menikah lagi, nggak ada masalah. Yang kedua, Yesus mengatakan kalau satu pihak tidak setia, yang setia ini walaupun Alkitab tidak mengatakan dia boleh kawin lagi, kalau kita membaca ya dalam dokumen Westminster ya ada ratusan gembala sidang pengabar Injil bertemu di London beberapa tahun, mereka membahas boleh nggak ya pihak yang setia ditinggal oleh yang tidak setia boleh menikah lagi. Jawabannya boleh. Jawabannya apa?
boleh. Ya, kalau di gereja misalnya ya, ada suami istri, tiba-tiba istrinya nggak setia, lari dengan pria yang lain. Ya, jelas-jelas kita tahu loh, istrinya udah lari. Boleh nggak pria ini ya yang masih muda menikah lagi? Jawabnya boleh. Menurut apa? Alkitab tidak mengatakan, tapi dari dokumen Westminster dibilang boleh ya, karena ini urusan yang penting ya dalam gereja, yaitu hubungan pria dan wanita, dan di sini pertanyaan tentang perkawinan dan perzinahan. Jadi kita bersyukur malam ini kita sudah belajar pelajaran yang penting ini. Semoga kita ya bisa mengerti dan kelak ya dapat berguna untuk pelayanan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur karena malam hari ini kembali Tuhan Yesus mengajar kami tentang hal yang Engkau tentukan sejak semula. Adam dan Hawa, di mana mereka adalah pasangan yang setia sampai mereka mati. Kiranya Engkau menjadikan kami juga ya Bapa, orang-orang yang setia kepada Engkau dan kepada hubungan keluarga kami. Tolonglah ya Bapa, semua anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu, sehingga kami bisa juga ya, memberitahukan pada orang lain tentang pokok hal yang penting ini, supaya kami semua bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Yang paling penting kami mohon Engkau melindungi keluarga-keluarga Kristen, agar Engkau menjauhkan keluarga-keluarga yang percaya Yesus dari segala mara bahaya dan yang jahat, sehingga suami istri mereka dan anak-anak mereka bisa setia kepada Engkau sampai akhirnya dari hidup mereka. Demikian doa ke Bapa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, pujian kita yang terakhir nomor 229. 229, pimpin. 229, pimpin aku. Kita berdiri, kita menyanyikan 229. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Kita tetap berdiri, mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur untuk gereja-Mu, di mana melalui gereja-Mu ini Engkau menghimpun kami bukan hanya di kebaktian pagi, tapi juga dalam kebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu diturunkan kepada semua anak-anak-Mu yang sudah datang dalam kebaktian matahari terbenam ini, baik di sekolah minggu maupun di kebaktian di ruang atas ini.
Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau bisa memakai kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan Engkau. Di antara kami ada yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, bahkan kami yang melayani Engkau secara full time. Kami mohon Engkau mengutus kami ke tempat kami masing-masing dan jadikanlah kami sebagai terang yang memancarkan terang Kristus, sehingga orang yang berada dalam kegelapan mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, lindungilah kehidupan kami di dunia yang semakin hari semakin jahat dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus dan pertolongan Engkau. Kiranya melalui kehidupan kami, nama-Mu, Bapa, Putra-Mu Yesus dan Roh Kudus ditinggikan, dimuliakan. Demikianlah doa kami ya Bapa, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan